Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura tadhkir wa nafa'in tifa'al wa ta'bud ibadah. Al-hazala tamasuki bi kitabillahi al-aziz wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa ila khair. Imtika wajhillahi ta'ala wa ridwanihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa jannibna min dhulumati al-wahmi. Fatah lana wa barakatika wa syura'ina rahmataka ya arhamar rahimin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Allahumma Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabihil Qirtas syarah ratibul hadithillah al-imam Umar bin Abdul Rahman al-Abbas al-Anwar mulazamatul wirid wa tanabbul fi. Masih di dalam bab tentang wirid. Di sini dikatakan mulazamatul wirid, continue di dalam berwirid, wa tanabbul fi, dan juga kita berpindah di dalam berwirid. Qala Syekh Al-Amari wa yaslu li qaumin mulazamatu dzikrin wahidin. Dan telah berkata Syekh Al-Amari, beliau mengatakan wa yaslu li qaumin mulazamatu dzikrin wahid. Bakal menjadi baik bagi satu kaum yang dia melazimkan satu zikir. Kalau melazimkan satu zikir maka bakal dapat kebaikan ya. Wa yasluhu li qaumin dawamul muraqabah. Ya, dan juga mendapatkan kebaikan bagi suatu kaum yang dia selalu merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus selalu merasa bahwa kita ini adalah dalam pantauan Allah, selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'akum haitsu ma kuntum. Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Innallaha yarakum. Allah Maha melihat, Allah tahu, Allah lihat kita. Dimanapun kita berada, Allah tahu. Ya, kita harus selalu tanamkan di dalam hati kita bahwa kita selalu dipandang, selalu dilihat, selalu didengar, selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar daripada hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaslu li qaumin at-tanaqqulu fil awradi min ibadatin fi'liyah ila dzikrin qauli. Dan bakal menjadi baik juga bagi satu kaum yang dia berpindah dari dalam wirid-wirid dari satu ibadah seperti ibadah yang dia sifatnya fi'li, pekerjaan ibadah yang dilakukan dengan perbuatan, ya, kayak seperti sholat, ada gerakan-gerakan, itu ibadah fi'li ya. Itu ada ibadah qauli ini kayak berzikir ya kan, dia nggak ada gerakan apa-apa tapi dia hanya berzikir. Kalau kayak sholat atau ibadah yang lain, haji, yang lain banyak, itu fi'li. Yani min wirdin ila dzikrin ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah dari wirid ke zikir, kepada zikir. Amin dzikrin ila wirdin, atau dari zikir kepada wirid. Wa yaslu li qaumin minal awrad al asma. Ya, dan baik juga bagi seorang yaitu ketika dia mewiridkan daripada asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Wala yatanagal min ismin hatta ya'tihil isim alladhi yalih. Dan dia tidak berpindah daripada satu isim sehingga datang kepadanya ya kan satu isim yang setelahnya. Wala yatanagal minan nafi wal itsbat la jalala wal hawiyah illa kadzalik. Dan tidak tidak berpindah daripada nafi dan juga itsbat ketetapan ila jalalah kepada jalalah wal hawiyah, dan juga hawiyah, kecuali dengan melazimkan wirid tersebut luar biasa gitu. Maka Syekh Al-Amari, lalu berkata Syekh Al-Amari, beliau mengatakan wayam bagi lil murid ayastagila awalan bi qiraatil Fatihah. Dianjurkan bagi orang murid di sini biasanya orang yang muridillah, orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang ingin kebahagiaan akhirat. Wayam bagi lil murid ayastagila awalan bi qiraatil Fatihah.
Dianjurkan bagi seorang murid, yang maksud murid di sini orang yang menginginkan dirinya dekat dengan Allah dan Rasulullah SAW, maka hendaknya lah dia, ya, yang harus dilakukan apa? Bagaimana caranya itu kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah? Dia bilang, biqiraatil Fatihah akibat salawatil khamas wa baqiyan nahar alf marrah. Ya. Jadi dengan cara apa? Dengan cara membaca membaca surat Al-Fatihah setiap habis sholat, dan juga di sisa-sisa waktu siang sebanyak berapa? 1000 kali. Jadi itu startnya. Pertama yang harus kita lakukan apabila mana kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana? Kita harus baca surat Al-Fatihah sebanyak-banyaknya. Ya, bahkan kalau bisa setiap habis sholat, sama di sisa-sisa siang hari itu kita baca sebanyak 1000 kali daripada surat Al-Fatihah. Dan memang banyak dulu ulama-ulama, Masya Allah, mereka ada yang setiap hari mereka baca Fatihah 300 kali, ya, lebih dari itu. Nah, jadi mereka ulang-ulang Fatihah. Ya. Kita baru Fatihah berapa kali aja udah malas. Tsumma bil istighfar, lalu setelah itu, ya, dia harus banyak juga memperbanyak baca istighfar mulai yaumin, setiap hari, ba'daha mi'at marrah, ya kan, setelah baca Fatihah sebanyak 100 kali. Tujuannya apa? Hatta nazulul kasawah min qalbi, ya, sehingga kekerasan hati yang ada pada seseorang tersebut itu hilang. Jadi tujuan daripada wirid, daripada zikir itu untuk apa? Untuk menghancurkan atau untuk menghilangkan kerasnya hati kita, ya, itu keras, ya, hati kita menjadi keras. Nah, itu dengan untuk menghilangkannya itu bagaimana? Yaitu dengan kita berwirid, sebagaimana yang udah dijelasin di pertama. Seseorang kalau dia melazimkan wirid, ya kan, diibaratkan kayak seperti orang yang lagi nampak besi, ya kan. Lama kelamaan semakin panas itu besi bakal menjadi semakin meleleh, ya, jadi makin lembek. Nah, begitupun hati kita. Semakin banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan semakin bersih, semakin mengkilap, semakin lembut. Maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk supaya kita mendekatkan diri, pertama kita harus bikin hati kita lembut dulu. Bagaimana caranya? Jangan sampai hati kita keras. Kata Imam Ibn Ruslan di dalam kitab Zubair, baina ab'ada qulubin nasi min rabbina rahimi galbun qasi. Sesungguhnya yang menjauhkan hati seseorang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang menjauhkan seseorang daripada Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa? Karena hatinya yang keras. Dan hati keras tersebut itu bisa terjadi, itu hati kita menjadi keras, menjadi gelap, disebabkan karena apa? Berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, Allah gitu ya. Apa dalam Al-Quran? Kalla barrana ala qulubihim, apa lanjutannya? Nah, di situ arran, di situ maksudnya apa? Titik hitam yang ada di dalam hati mereka yang bakal menyebar, disebabkan karena apa? Karena perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aina abada qulubun nas min rabbil alamin mutawallasi. Nah itu, ya. Nah, bagaimana kita untuk supaya menghilangkan atau melembutkan hati kita tersebut, terus menghilangkan kegelapan yang ada di dalam hati kita tersebut? Nggak ada lain jalannya kecuali dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Quran, baca wirid, baca apa? Kayak di sini udah diajarin bagaimana caranya. Pertama kita perbanyak Fatihah. Habis itu kita banyakin istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal sehari 100 kali kita istighfar
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan, aku beristighfar, aku bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu hari satu malam, dalam satu hari sebanyak 100 kali. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seseorang yang Allah Subhanahu Wa Taala jaga daripada perbuatan dosa dan maksiat, nggak ada dosanya Nabi, ya kan? Itu Nabi masih istighfar 100 kali setiap hari. Nah, kita seharusnya yang banyak istighfar kepada Allah, karena dosa kita nggak lepas. Setiap hari, setiap menit, setiap detik kita nggak terlepas dari perbuatan dosa. Nah, gara-gara dosa itulah sehingga hati kita itu gelap. Akhirnya kita malas ibadah, ya kan? Susah untuk kita menjadi orang yang baik tuh susah. Ya. Mau ngapa-ngapa, mau ibadah, benar-benar ibadah susah. Disebabkan karena apa? Karena hati kita sangat kotor, sangat keras, ya. Nah, untuk menghancurkan itu semua, nah itulah dengan wirid-wirid. Makanya kayak kita nih, sebelum kita majlis, sebelum kita baca kitab, kita tadi kita baca ratib dulu, baca tawasul, ratib, terus baca asmaul husna, baca zikir-zikir yang lain, baca qasidah. Tujuannya apa? Untuk supaya kita sebelum hati kita nih kita nerima pelajaran agama, maka hati kita minta dibersihkan dulu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Biar hatinya dibersihkan dulu, dilapangkan dulu, ya nggak, diterangkan dulu supaya kita gampang untuk masuk ilmu yang kita pelajari itu, supaya gampang masuk ke dalam hati. Terus supaya kita bisa memanfaatkannya, supaya itu menjadi cahaya buat diri kita. Makanya kita baca wirid dulu, zikir dulu tujuannya. Ya kan, kita bisa aja langsung baca, langsung nggak pakai wirid, langsung baca kitab atau apa, tapi keberkahannya beda. Ya, makanya dianjurkan kayak seperti itu kebanyakan ulama. Jadi baca wirid dulu, habis itu baru taklim atau apa. Tujuannya biar ilmunya itu benar-benar meresap ke dalam hati kita, sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan tersebut. Dan yang paling utama, yang paling penting, ilmu bermanfaat ini apa? Yaitu bertambahnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang kalau dia dapat ilmu manfaat, berarti dia dapat apa? Kalau sudah di dalam hatinya rasa takut kepada Allah semakin bertambah, berarti dia sudah dapat ilmu yang manfaat. Ya, berarti ilmu tersebut manfaat dan dia dapatkan ilmu manfaat tersebut.